zatiyah khabariyah, sifat zatnya Allah Azza wa Jalla yang kita dapat dari khabar, informasi dari Allah atau dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah sifatul wajah, sifat wajah. Sifat wajah Allah Azza wa Jalla Allah tetapkan dalam firman-Nya surah Ar-Rahman ayat 27, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ditetapkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha. Sesungguhnya kamu tidak mengeluarkan sebuah nafkah yang dengannya engkau mencari wajah Allah, melainkan kamu akan diberikan pahala karenanya. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian apa yang menjadi kesepakatan para ulama tentang ketetapan wajah Allah Azza wa Jalla. Sifat yang kedua yang disebutkan oleh Syekh adalah sifatul yad, sifat tangan Allah Azza wa Jalla. Sifat tangan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat 64, bal yadahu mabsutatan, tetapi kedua tangan Allah terbentang. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaminullahi mal'a, tangan Allah Azza wa Jalla, tangan kanan Allah Azza wa Jalla, yaitu dipenuhi dengan keutamaan dan kemuliaan. La yaghiduha nafaqatun saha'ul laila wan nahar, tidak berkurang apa yang berada di tangan Allah Azza wa Jalla sepanjang siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala memberikan nafkah, sampai sabda Nabi SAW, wa biyadihil ukhra al-qabdu yarfa'u wa yakhbir, dan dengan tangannya yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat dan menurunkan. Kemudian sifat tangan ini ditetapkan juga oleh para ulama secara ijma', secara kesepakatan. Adapun teks ayat yang menjelaskan, terkadang Allah menyebutkan dua, terkadang Allah menyebutkan lebih dari dua, terkadang Allah menyebutkan secara tunggal, maka ketika Allah menyebutkan secara tunggal di dalam firman-Nya surah Shad ayat 75, lima khalaqtu biyadai, maaf, di dalam surah Al-Mulk ayat 1 Allah katakan, tabarakalladzi biyadihil mulk, Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan. Ini bentuk tunggal. Adapun yang bentuk mutsanna, bentuk dua, Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat 64, bal yadahu mabsutatan, akan tetapi kedua tangannya terbentang. Kemudian Allah menyebutkan juga dalam bentuk jamak atau plural dalam firman-Nya surah Yasin ayat 71, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama, dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu bagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan tangan-tangan kami. Bentuk tunggal, bentuk mutsanna atau dua, kemudian bentuk jamak atau plural. Bagaimana cara menggabungkannya? Karena ayat tidak mungkin saling bertentangan. Kalau dikatakan ayat saling bertentangan, berarti Al-Quran tak sempurna. Kedua, kalau Allah katakan terkadang satu tangannya, kadang dua tangannya, kadang lebih dari dua tangannya, tentu di sini ada tanakut, kontradiktif. Betul?
untuk menggabungkannya dalam bahasa Arab, apabila suatu yang tunggal disandarkan kepada sesuatu yang sudah jelas, maka fungsinya umum. Fungsinya umum. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, nikmatun itu tunggal. Ketika disandarkan kepada sesuatu yang jelas, yaitu Allah Azza wa Jalla, maka yang diinginkan seluruh nikmat, bukan satu nikmat. Ketika Allah katakan, kalau engkau ingin menghitung nikmat Allah, misalnya kamu nggak mampu, yang disebutkan tunggal. Masa kita nggak mampu menyebutkan satu nikmat? Kan gitu ya? Maka yang diinginkan seluruh nikmat. Jadi ini mencakup keseluruhan. Kemudian, adapun yang bentuk jamak atau plural dalam bahasa Arab, jamak itu minimal ada yang mengatakan 2. Ada yang mengatakan 3. Apabila jamak atau plural itu 2, maka cukup, telah jelas. Bisa dipahami? Tapi kalau yang diinginkan jamak lebih dari 2, 3 atau lebih, maka di sini butuh penjelasan. Terus kenapa Allah menggunakan lafaz bahwasanya tangan Allah banyak dengan tangan-tangan kami? Lebih dari 2, yang diinginkan adalah penghormatan dan pengagungan. Bisa dipahami? Baik. Berarti berapa jumlah tangan Allah sebagaimana Allah tetapkan dalam firman-Nya, bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah Azza wa Jalla itu terbentang. Berarti tangan Allah Azza wa Jalla ada 2. Jangan pernah memikirkan tentang bagaimana bentuk dan caranya. Jangan pernah menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena kita tidak akan pernah terbayangkan. Bahkan tangan Allah Azza wa Jalla yamin. Tidak ada tangan Allah yasir atau yasar. Tangan Allah Azza wa Jalla kanan. Semua tangan Allah kanan. Kita nggak bisa terbayangkan bagaimana bentuk dan bagaimana caranya. Oleh karena itu, yang kita wajib lakukan adalah al-iman dengan apa yang Allah Jalla wa'ala dan Rasulullah SAW kabarkan tentang tangan tersebut. Selanjutnya kita akan bahas tentang sifat yang ketiga, yaitu sifatu an-nafs. Sifat nafas. Nafas itu, nafs secara bahasa, nafas itu artinya apa? Jiwa, ya, jiwa. Apa yang dimaksud nafs di sini? Yang pertama, para ulama mensepakati tentang sifat nafas tersebut. Kemudian yang kedua, terjadi khilaf antara mereka. Apa yang dimaksud dengan nafas itu? Ya, menurut Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, nafas di sini adalah zat. Nafas di sini adalah zat. Zatullahi Jalla wa Ala. Kata Imam Ibnu Taimiyah, an-nafs adalah adzatul ilahiyah bisifatiha. Zat ketuhanan dengan sifatnya yang sempurna. Sifat nafas ini ditetapkan dalilnya oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, begitu pula oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya, kemudian oleh para ulama dalam ijma' as-salaf. Syekh di sini mengatakan selanjutnya adalah sifatul tsalitsa an-nafsu. Sifat yang ketiga adalah sifat an-nafsu. An-nafsu di sini maksudnya adalah az-zat al-ilahiyah, zat Allah Azza wa Jalla. Qala ta'ala, dalilnya adalah sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah katakan, Rabbmu telah menetapkan kasih sayang atas dirinya. Tentu banyak ayat yang lain yang menjelaskan tentang sifatun nafs, sebagaimana Allah katakan, wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah Azza wa Jalla telah memberikan peringatan akan dirinya. Kemudian apa yang disebutkan
oleh Nabi Isa alaihissalam tentang Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Al-Ma'idah, Nabi Isa mengatakan ketika Nabi Isa ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang manusia-manusia yang mengangkatnya sebagai Tuhan dan mengangkat ibunya sebagai Tuhan. Maka Nabi Isa berkata, Anta ta'lamu fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau ya Allah mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Nabi Isa mengatakan ma fi nafsik, menetapkan tentang sifat nafs pada diri Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga jemaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum rahimakumullah wa iyana. Di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan tentang dalil nafs tersebut seperti apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Segala puji bagi Allah Jalla, Maha Suci bagi Allah Azza wa Jalla, dan segala puji baginya dengan pujian sejumlah makhluknya. Wa ridha nafsihi, dan ridha terhadap jiwanya. Di sini yang diinginkan adalah wa ridha nafsihi. Ini menunjukkan Nabi SAW pun menetapkan tentang sifatun nafs pada zat Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga apa yang disebutkan oleh para ulama as-salaf, beliau mengatakan wa ajma as-salafu ala thubutiha ala al-wajhil la'iq bihi. Dan ulama salaf mereka bersepakat untuk menetapkan tentang sifat an-nafs sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Fayajibu itsbatuha lillah. Maka kita wajib menetapkan untuk Allah Azza wa Jalla tentang sifatun nafs tersebut tanpa menyelewengkannya, tanpa menafikannya, tanpa membagaimanakan bentuk dan caranya, tanpa menyamakannya dengan makhluknya. Di dalam hadis yang lain yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah, disebutkan hadis yang dibawa oleh Abu Dzar, Allah Jalla wa'ala sendiri berkata, ini dalam diskusi, ya ibadi inni haramtu ala nafsi, inni haramtu dhulma ala nafsi. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap nafsi, terhadap diriku sendiri. Allah yang mengucapkan demikian, maka kita tidak bisa mengetahui tentang sifatnya kecuali dengan apa yang Allah khabarkan tentangnya. Makanya sifatun nafs adalah sifatul dzat al-khabar, sifatul dzatiyah al-khabariyah, sifat dzatiyah Allah yang bisa diketahui dengan cara apa? Dengan cara apa Zubair? Dengan cara apa? Dengan cara al-khabariyah, mendapatkan khabar, informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada kelompok-kelompok yang menolak tentang sifatun nafs tersebut. Di antara mereka adalah Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah menolak sifatun nafs. Dan ini diucapkan oleh Ar-Razi Al-Jahmi, yang dia mengatakan bahwa Allah Jalla wa'ala tidak memiliki sifatun nafs. Dan ini dibantah oleh para ulama, dan bantahan mereka sangat jelas. Yang pertama, mereka menyelisihi zahirun nas.
Zahir nas menjelaskan Allah Azza wa Jalla punya sifatun nafs, baik nas Al-Quran maupun nas As-Sunnah. Yang kedua, mereka menyelisih bahasa Arab yang diinginkan seperti apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, mereka juga menyelisih apa yang menjadi kesepakatan para ulama as-salaf. Sehingga mereka ketika mengucapkan demikian tidak memiliki ulama yang bisa menjadi pendukung mereka. Oleh karena itu jemaah, di antara yang membedakan seseorang antara benar tidaknya akidah seseorang, ketika seorang belajar Al-Quran sama pelajarannya, ketika belajar Al-Hadits sama pelajarannya. Yang menjadi pembeda mereka adalah pemahaman seperti yang dipahami oleh salafus saleh, orang-orang terdahulu yang saleh. Makanya mereka tidak bisa mengatakan mana salafnya, mana orang terdahulu yang sebelum kamu yang pernah mengucapkan seperti apa yang kamu ucapkan. Jadi paham? Nah, kaidah kita la taqulu fil mas'alatin, jangan pernah engkau berbicara sebuah permasalahan dalam agama sementara tidak ada imam yang mendahului. Bisa dipahami jemaah? Makanya orang ahli sunnah wal jamaah semua mengaku ahli sunnah wal jamaah. Sekarang ahli sunnah yang mana yang engkau katakan? Mana salafmu? Siapa yang mendahulimu dalam ucapan A, B, C, D? Mana? Nggak bisa dia sebutkan karena dia nggak punya salaf. Sehingga antum coba ambil segala hukum dalam agama ini, ambil hukumnya dalam perbuatan permasalahan. Mana ayatnya? Dia datangkan ayat cuma. Mana hadisnya? Dia datangkan hadis. Sekarang minta satu, mana salafmu? Siapa ulama yang mendahuluimu yang mengatakan ini dan itu? Bisa nggak dia datangkan? Nggak bisa. Makanya sekarang ini yang viral ini kebakaran jenggot dia semua. Yang viral ini kebakaran jenggot dia. Diminta mana salafmu? Bingung dia. Nggak bisa dia sebutkan. Jadi pahami? Semua orang bisa berkata Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Sekarang semua ngaji pakai Al-Quran Sunnah. Makanya sekarang yang ngaji tambah bingung. Makin ngaji makin bingung. Kenapa? Ustadznya semua ngomong Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Betul? Betul kan? Antum cari semua pengajian. Nanti jawabannya Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Yang keluar dari itu ya sudah jelas kesesatannya, jelas penyimpangan. Kalau ada orang mengatakan kita ngaji nggak butuh Al-Quran, kita ngaji nggak butuh Sunnah. Ada orang yang mau duduk sama dia? Nggak ada jawab. Kan gitu. Sekarang Ustadz yang mengatakan Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Kira-kira rame ya? Rame. Sekarang tanya satu hal sama dia. Engkau menentukan sebuah hukum A, B, C. Dalam hukummu itu siapa imam yang mendahuluimu? Tanya sama dia. Ini disebut dengan salaf. Salaf itu bukan kelompok jemaah, bukan partai, bukan ormas sehingga ada pemimpinnya, ada wakilnya, ada sekretarisnya, ada. Dia bukan organisasi. Dia manhaj, metode dalam beragama, menteladani seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Oleh karena itu yang sekarang tuh viral tuh kebakar jenggot, mau diputar ke sana kemari sampai ke ujung dunia nggak akan bisa dapat dia, karena tidak ada salaf yang mendahuluinya mengucapkan yang demikian. Man ata bi ghairi ilmihi ata bil ajaib. Orang yang bicara sesuatu bukan dari ilmu yang sebenarnya, dia nggak datangkan ilmunya, dia akan mendatangkan keajaiban. Ini kalau bisa dikatakan keajaiban dunia yang ke-8. Untuk bayangkan ini. Yang disebut ada keajaiban dunia, 7 keajaiban dunia. Ini yang ke-8 cuma. Atabil ajaib, dia mendatangkan keajaiban. Oleh karena itu, kita harus betul-betul dalam mengaji itu selektif kepada siapa kita mengambil ilmu, dan kita harus betul-betul mengetahui siapa salaf yang mendahuluinya dalam
dalam keyakinan akidah, dalam keyakinan muamalah dan ibadah yang dia perbuat. Baik, selanjutnya jemaah sekalian, sifat al-maji. Sifat al-maji. Apa al-maji artinya? Datangnya. Sifat al-maji adalah sifat datang. Yang mau dalam terjemahan boleh buka halaman 125. Al-maji artinya datang. Di sini sifatul ain nggak disebutkan ya. Disebutkan nggak di situ sifatul ain? Saya lihat di sebagian referensi itu disebutkan sifatul ain. Sifat kedua mata Allah Azza wa Jalla. Ada nggak di situ? Tidak ya. Saya buka di beberapa referensi disebutkan di sini sifatul ain. Ya. Maaf. Yang disyarah oleh Aiman bin Sa'ud Al-Anqari itu disebut dengannya pada beliau sifatul ain, Aiman Al-Anqari. Berarti dalam kitab kita nggak dibahas. Baik, kita berarti nggak bahas. Kita bahas sifatul maji, sifat datang. Baik jemaah, di sini sudah ditetapkan. Yang pertama dengan Al-Quran, yang kedua dengan Sunnah, yang ketiga ijma' salaf bahwasanya Allah Azza wa Jalla menetapkan pada dirinya sifat an-nafs. Sifat apa? Salman, Rizi sifat apa? Rizi. Sifatul nafs. Baik, yang selanjutnya adalah sifatul maji. Allah katakan wajaa rabbuk, dan Rabbmu datang. Wajaa rabbuk, dan Rabbmu datang. Dalam firman-Nya juga Allah katakan hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Tiada yang mereka nantikan melainkan kedatangan Allah Azza wa Jalla. Sifatul maji ini, jemaah sekalian, sebagian orang mengganti sifat al-maji ini dengan apa? Ja'a amruhu. Yang datang adalah perintahnya atau perkaranya. Ya. Padahal di sini tidak demikian. Yang diinginkan ja'a rabbuka, memang zat Allah Jalla wa'ala yang datang. Ya, sifat ini adalah sifat apa namanya? Sifat fi'liyah khabariyah. Sifat perbuatan Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang Allah kabarkan tentang kedatangannya. Di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan maji'ullah lil fasli baina ibadihi yaumil qiyamah. Kedatangan Allah Azza wa Jalla untuk memberikan keputusan di antara setiap hambanya pada hari kiamat. Sabitatun bil kitabi was sunnati wa ijma'is salaf. Itu benar adanya, ditetapkan dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, dan kesepakatan para ulama as-salaf. Allah Azza wa Jalla katakan waja'a rabbuk, dan telah datang Tuhan, dan datang Tuhan yaitu Allah. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Kata Allah, tiada yang mereka nanti melainkan kedatangan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di dalam sabda Nabi SAW yang menjelaskan tentang sifatul maji, sifat kedatangan Allah, hatta idza lam yabqa illa man ya'budullaha atahum rabbul alamin. Nanti jemaah di hari kiamat Allah Azza wa Jalla
akan perintahkan kepada setiap manusia ini untuk pergi kepada Tuhan yang pernah mereka sembah. Ada yang pergi kepada patung berhala, ada yang pergi kepada pohon-pohon, ada yang pergi kepada mentari, ada yang pergi kepada rembulan. Dia pergi sampai pada saat Allah katakan kepada makhluknya dari kalangan manusia, pergi kalian kepada Tuhan kalian. Dia nggak mau pergi. Dia tetap di situ. Ditanya, kenapa kalian nggak pergi? Kami menunggu Tuhan kami. Ya, siapa Tuhan? Allah Azza wa Jalla. Di situ Allah datang. Ya, kata Nabi SAW, hatta idza lam yabqa illa man ya'budullah. Sampai tidak tersisa lagi manusia-manusia kecuali orang yang menyembah Allah saja. Maka atahum Rabbul Alamin. Barulah Allah mendatangi mereka. Sudah paham jemaah? Ini sifat datang. Itu fi'liyah. Ya, perbuatan Allah Azza wa Jalla. Kapan Allah berkehendak, dia datang. Ya, sifat datang. Fi haditsin tawil, dan ini disebutkan dalam hadis yang sangat amat panjang. Ya, sangat amat panjang. Wa ajma'as salaf, dan menjadi kesepakatan para ulama salaf. Termasuk yang menyebutkan kesepakatan ini adalah Al-Imam Al-Ismaili, Al-Imam Ismaili, kemudian Imam Sabuni, kemudian Al-Imam Ibnu Taimiyah, termasuk diantaranya Al-Imam Qawairani, kemudian Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dalam kitab beliau Risalah ila Ahli Saghar. Risalah ila Ahli Saghar. Ini yang menyebutkan kesepakatan tentang sifat datangnya Allah Azza wa Jalla. Sifat datangnya Allah Azza wa Jalla. Wa ajma'us salaf, para ulama salaf, mereka bersepakat ala thubutil maji, tentang menetapkan sifat datangnya Allah Azza wa Jalla. Fayajibu itsbatuh, maka wajib bagi kita menetapkan seperti apa yang Allah tetapkan, min ghairi tahrifin, tanpa kita merubahnya. Emang ada yang berubah, Ustaz? Ada. Siapa mereka? Orang-orang Mu'attilah, orang-orang Jahmiyah. Mereka merubah sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, al-maji, termasuk Asy'ariyah. Mereka mengatakan maji yang diinginkan adalah bukan zat Allah, tapi apa? Amruhu, perintahnya. Perintahnya. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Kata Allah, dan datang Tuhanmu, sedangkan malaikat di sana berbaris-baris. Berbaris-baris malaikat. Ya. Ketika Allah datang, seluruh malaikat berbaris-baris, manusia berbaris-baris. Kan gitu ya? Mohon maaf, malaikat berbaris-baris. Dah di situ jemaah, datang Allah, zatnya yang datang, bukan perintahnya. Karena Allah yang mengatakan demikian. Ketika ada orang yang memalingkan makna kedatangan Allah Azza wa Jalla dengan perintahnya, maka menyelisihi nas. Menyelisihi nas yang disebutkan dalam Al-Quran, nas yang disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menyelisihi apa yang disepakati oleh ulama as-salaf. Makanya kita punya salaf, cuma kita punya terdahulu ulama yang mengucapkan itu. Mereka tidak bisa menyebutkannya dan tidak memiliki dalilnya. Pertama, kita wajib menetapkan, tidak boleh menyelewengkannya, tidak boleh menafikan sifatnya, tidak boleh membagaimanakan bentuk dan caranya, tidak boleh pula kita menyamakannya dengan makhluknya. Gimana datangnya? Oh, datangnya kayak gini, datangnya pakai kuda, datangnya pakai mobil, itu menyamakan dengan makhluk. Kita nggak boleh menyamakan dengan makhluk, karena kita tidak akan pernah bisa mengimajinasikan, membayangkan zat Allah Azza wa Jalla dan sifatnya kecuali seperti apa yang Allah sampaikan kepada kita tentang keberadaan sifat tersebut. Wa huwa maji'un haqiqiyyun, kedatangan Allah itu kedatangan yang sebenarnya, yaliqu billahi ta'ala, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa Ala. Wa qad fassarahu ahli ta'til, orang-orang Mu'attilah, mereka telah mentafsirkan makna maji dengan amruhu, yang datang adalah perintahnya. Wa naruddu alaihim,
dan kita bantah mereka dengan kaidah yang telah berlalu, yaitu kaidah yang keempat. Apa itu kaidah keempat? Apa itu kaidah keempat? Khilafu zahir, menyelisihi zahir nas, ya, dan membantah mereka juga menyelisihi apa yang menjadi kesepakatan para ulama salaf. Baik jemaah, saya takut teman-teman pusing. Ini bisa dipahami? Hah? Saya buka sesi tanya jawab, masih ada 15 menit waktu. Hah? Jadi ada sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW itu diselisihi oleh sebagian manusia, bahkan dinafikan, bahkan dihilangkan. Asy'ariyah itu nggak setuju dengan adanya sifat maji. Mereka hanya menyepakati 7 sifat Allah Azza wa Jalla atau 20 sifat Allah Azza wa Jalla saja. Tidak termasuk padanya sifat al-maji, datang ini. Bisa dipahami sih, Mas? Nah, itu bentuk penyimpangan. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan Allah datang. Kemudian mereka merubah sifat datang dengan datang perintahnya. Allah yang mengatakan Allah punya wajah. Allah yang mengatakan Allah punya tangan. Kemudian mereka merubahnya. Kekhawatiran mereka bahwa kalau Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah datang, itu sama kayak makhluk. Kekhawatiran mereka demikian. Untuk menyelamatkan kekhawatiran mereka, kita hilangkan saja sifat itu. Karena sifat itu gak layak untuk Tuhan. Bisa dipahami? Niat baiknya menyelisihi kebenaran, sehingga dia tergelincir kepada kekeliruan. Harusnya dia menetapkan seperti apa yang ditetapkan tanpa menyamakan dengan makhluknya. Gak usah juga membagaimanakan dan gak usah dihilangkan, gak usah diselewengkan, gak usah diganti. Bisa dipahami? Baik, sekarang saya buka sesi tanya jawab. Saya takut semakin dalam, teman-teman semakin ngantuk. Ini masalahnya akidah. Kita baru 15 menit ya. Ada yang bertanya? Ayah kembar tanya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya nih. Antum paham? Antum paham tentang sifat-sifat yang kita sudah bahas ini? Paham nggak nih? Ini saya jadi bingung saya. Antum suruh bertanya, nggak mau bertanya. Hanya bertanya, antum nggak jawab. Paham ini? Paham? Nah, sifat ini sudah ditetapkan oleh Allah, maka kita wajib menetapkan seperti apa yang Allah tetapkan. Kalau ada satu sifat yang Allah dan Rasulnya menetapkannya, maka kita wajib menetapkannya sebagaimana apa yang Allah tetapkan. Salah atau tidak? Tidak salah, betul kan gitu? Harus dicatat garis bawah tanpa menyelewengkannya dengan makna yang lain. Kan gitu, tanpa merubahnya dengan makna yang lain, tanpa menanyakan bagaimana bentuk dan caranya, tanpa menafikan sifat yang ditetapkan tersebut, tanpa menyamakannya dengan makhluk. Itu yang perlu kita garis bawahi. Selalu dalam masalah asma dan sifat selalu demikian. Min ghairi tahrifin wala ta'wilin wala tamtsilin wala ta'til wala takyif. Selalu ada 4 hal, 5 hal atau 6 hal itu selalu didatangkan. Tujuannya apa? Agar tidak sama dengan makhluknya. Karena Allah yang katakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, jika demikian kita lanjutkan. Masih sanggup ya? Masih sanggup teman-teman? Soalnya kalau resep kebanyakan mau berdosis payah juga. Sifat yang selanjutnya adalah sifatul ridho. Sifat ridho. Sifat ridho. Sifat ridho ini disebutkan di dalam Al-Quran. Disebutkan juga dalam As-Sunnah. Ya, yang pegang buku bahasa Indonesia itu halaman 125. Sifatul ridho. Qauluhu ta'ala radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Azza wa Jalla ridho terhadap mereka. Mereka itu para sahabat.
wa radu'an. Mereka pun ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ridho merupakan sifat Allah yang ditetapkan oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' dari kalangan salafus saleh. Dalilnya Allah katakan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu an. Ayat-ayat kayak gini banyak ya. Seperti Allah katakan, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman. Id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Tatkala mereka membaiatmu wahai Muhammad di bawah sebuah pohon. Baiat apa? Ridwan. Baik. Kemudian itu dalam ayat, dalam hadis Nabi SAW sebutkan, qala Nabi SAW, innallaha la yardha 'anil abdi. Sesungguhnya Allah benar-benar ridho terhadap hambanya. Kapan Allah ridho? An ya'kulal akalata. Seorang hamba makan. Ketika dia makan, fayahmidahu 'alaiha. Kemudian dia memuji Allah atas nikmat makanan yang Allah berikan kepadanya. Atau yashraba syarbatan fayahmidahu 'alaiha. Atau dia minum, dengan minuman tersebut dia memuji Allah Azza wa Jalla. Ini jemaah, kadang-kadang ada orang yang kurang bersyukur. Jadi kalau udah makan, gak enak, udah habis makanannya. Dia gak enak. Niatnya canda. Ucapan dia itu membuat lawan ridho apa? Lawan ridho apa? Murka kan? Bahasa Arabnya ghadab, kan gitu ya? Itu membuat kemurkaan Allah saja. Jangan canda seperti itu. Bukan candaan. Kalau kita makan sudah selesai, alhamdulillah. Kan gitu ya? Enak dimakan. Nggak suka tinggalkan. Nggak perlu dicela. Kan gitu ya? Ya. Lain halnya kalau dia menjadi juri kuliner. Juri kuliner itu bukan untuk mencela makanannya, tapi kepada sifat yang memasak, kan gitu ya. Bukan mencela makanan, kan ada orang subhanallah sudah kenyang, tanya sudah kenyang nih, tanya, wah nggak enak nih, dia tinggal habis, sudah habis, ya akhirnya dia tidak mendapatkan keridhaan Allah. Padahal dengan seorang makan kemudian puji Allah, alhamdulillah, kan gini, Allah Azza wa Jalla ridho terhadap ucapan tersebut dan ridho kepada hambanya. Baik, kemudian dalam pendapat salaf, wa ajma'us salaf, sepakat ulama salaf, bukan hanya satu ulama salaf yang sepakat tentang sifat ridho. Di antaranya al-Imam As-Sabuni, Imam Sabuni, kemudian Ibnu Abdul Izz. Ibnu Abdul Izz, penulis apa ini? Ibnu Abdul Izz, pensyarah Aqidah At-Tahawiyah. Kita masih panjang tahapan jemaah. Ini masih tingkat 2 nih, Aqidah tingkat 2. Tingkat pertama Lamiyah, tingkat 2 Al-Mu'atul I'tiqad, tingkat 3 kita nanti masuk Wasitiyah, tingkat 4 kita masuk nanti Mutlaq, tingkat 5 Aqidah Wasitiyah, baru nanti kita masuk aqidah-aqidah yang lebih besar. Perjalanan kita masih panjang. Masih panjang jemaah. Minimal kita harus di Wasitiyah, minimal. Wasitiyah itu kitab akidah yang paling luar biasa. Kitab akidah yang cukup dengannya seseorang menjadi bekal. Imam Syekh Abdul Razak ketika ditanya, kitab akidah apa yang mesti saya baca? Karena pertanyaan umum, kata Syekh Abdul Razak, adalah Al-Quran. Karena Al-Quran seluruhnya akidah. Ini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Kalau kita mau belajar akidah, pertama apa? Al-Quran. Tentu bukan dengan pemahaman sendiri, sehingga ngasih nama sendiri, tafsirkan sendiri, hancur sendiri, kan gitu ya. Tapi ada imamnya. Kedua, kata beliau, kalau yang diinginkan akidah secara khusus, maka kitab Imam Ibnu Taimiyah, kitab apa? Al-Aqidatu Al-Wasitiyah. Itu yang beliau sebutkan. Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr. Kemudian jemaah, beliau katakan, ya,
Wa huwa ridho haqiqiyun yaliqu billahi ta'ala. Keridhaan yang diinginkan di sini adalah sifat ridho secara hakikat, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Kita punya sifat ridho tidak? Punya kan? Mereka kenapa menafikan sifat ridho Allah? Karena kalau dikatakan Allah punya sifat ridho, kita punya sifat ridho, sama-sama punya sifat ridho. Berarti sama Allah dengan sifat makhluknya. Ini keliru cuma. Sifat ridho sesama manusia saja berbeda, apalagi sifat ridho Allah dengan makhluknya. Kalau Allah penuh dengan kesempurnaan dan keagungannya, kalau kita penuh dengan kekurangan dan kelemahan, kan gitu ya. Sifat ridho kita penuh dengan kekurangan. Wa qad fassarahu ahli ta'til bitawab. Sebagian orang-orang Mu'attilah mereka menafsirkan makna ridho dengan apa? At-tawab, pahala, dengan pahala. Sifat ridho dengan pahala. Wa naruddu 'alaihim bima sabaqa fil qaidatir rabi'ah. Maka kita bantah mereka dengan kaidah yang keempat, yaitu kaidah mereka menyelisihi nas, zahirun nas. Kemudian juga jemaah, mereka itu adalah orang-orang Mu'attilah, termasuk orang Mu'tazilah yang mengatakan ridho adalah pahala. Adapun orang-orang Asy'ariyah, ya, maka mereka menafikan sifat ridho. Menafikan sifat ridho. Mereka itu mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak memiliki sifat ridho. Ya. Ini dibantah oleh para ulama, ya, termasuk bantahannya adalah bantahan kaidah yang keempat. Alasan mereka karena sifat ridho adalah sifat makhluk. Baik, sampai di sini ada yang ditanya? Sifat ridho kita sudah usai. Sifat ridho kita selesai. Kita akan masuk sifat al-mahabbah. Sifat al-mahabbah. Sifat apa? Cinta. Sifat cinta juga manusia punya. Tapi kecintaan manusia dengan hamba dan dengan sesama manusia berbeda. Bagaimana pula dengan sifat cintanya Allah Azza wa Jalla? Ya. Lihat nih. Kita secara fitrah mengatakan, ya, kenapa kamu buat ini? Ya, saya ingin dicintai Allah. Fitrah kita mengucapkan itu kan? Kita ingin dicintai Allah. Kenapa kamu melakukan itu? Saya takut dibenci Allah. Saya takut dimurkai Allah. Kan gitu ya? Ini fitrah yang kita ucapkan. Makanya dalil-dalilnya sangat banyak sekali tentang sifat mahabbah. InsyaAllah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Sampai sini teman-teman. Ada yang ditanya? Silakan. Gimana caranya membantah orang yang menuduh kita mujassimah? Baik. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya menyebutkan. Sebelumnya kata mujassimah dulu kita jelaskan. Ya, mujassimah itu artinya adalah yang memiliki anggota tubuh. Itu mujassimah, ya, memiliki anggota tubuh. Bisa dipahami? Ya, artinya ada bentuknya. Itu mujassimah. Saya contohkan. Ini ada bentuknya enggak? Ini dikatakan al-jism. Ini punya jism, punya bentuk. Kan gitu ya? Maka dikatakan tajassum, memiliki bentuk tubuhnya. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan kata tajassim atau mujassimah itu memiliki dua makna. Memiliki dua makna. Kalau yang diinginkan mujassimah, garis miring, mumathilah, kan gitu. Kalau yang diinginkan mujassimah adalah bentuk seperti bentuknya manusia. Tangan ini ada kulitnya, ada bulu-bulunya, ada porinya, ada tulangnya, kemudian ada dagingnya, ada sumsumnya, ada darahnya, ada urat-urat nadinya, ada saraf-sarafnya. Kalau yang diinginkan seperti itu, maka ini termasuk hal yang dapat menggelincirkan manusia pada kekufuran. Bisa dipahami? Mujassimah ini melanggar. Bisa dipahami ya? Tapi kalau yang diinginkan tajassum adalah sesuatu yang memang ada bentuknya. Bagaimana? Allah yang tahu tentang bentuk. Bagaimana caranya? Hanya Allah yang mengetahui. Allah hanya kabarkan kepada kita
bahwa Allah punya dua tangan, Allah punya penglihatan, Allah punya pendengaran, Allah punya as-saq, Allah punya wajah, ya kan? Itu kan kalau yang diinginkan itu, maka iya demikian. Maka kata tajassum itu dia masih umum, dan mereka orang-orang Asy'ariyah, Karramiyah, Ubadiyah, kemudian Mu'attilah, Jahmiyah, mereka menuduh ahli sunnah wal jamaah, yang diinginkan salafus saleh, yang diinginkan, yang mereka katakan Wahabi, ya, mereka menuduh kita ini adalah orang-orang mujassimah atau mumattilah. Bisa dipahami? Mereka menuduh kita dengan mujassimah. Kenapa? Kita menetapkan wajah Allah. Kenapa kamu tetapkan wajah Allah? Kita jawab, Allah yang berkata, bukan kami yang mengatakan. Apa dalilnya? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Betul? Betul nih? Kan gitu ya? Terus bagaimana wajahnya? Allah tak kabarkan kepada kami tentang bagaimananya, bentuk dan caranya. Terus kenapa kamu bisa tetapkan? Nabinya yang mengatakan, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik. Bisa pahami? Nabi yang mengatakan, Nabi meminta untuk melihat kelezatan wajah Allah Azza wa Jalla. Kan gitu ya? Terus kalau dia masih bertanya tentang bagaimananya, bentuk dan caranya, maka katakan kepada dia seperti apa yang dikatakan oleh Imam Darul Hijrah, Malik bin Anas. Apa kata beliau? Al-imanu bihi wajibun wal kaifu majhul. Kan gitu ya? Untuk mengimaninya perkara yang wajib. Engkau tanya tentang bagaimananya, enggak ada yang tahu. Bisa dipahami? Karena kita tidak mengetahui tentang bagaimana sifat sesuatu kecuali dengan satu dari tiga hal. Ini sudah disampaikan ya. Yang pertama melihat langsung, yang kedua ada yang semisal, yang ketiga kabar otentik yang tidak mungkin bisa didustakan. Cara pertama kita nggak sanggup, memang tidak ada yang mampu melihat Allah dan tidak ada yang pernah melihat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Yang ketiga, khabar, kami hanya menyampaikan apa yang Allah khabarkan. Bisa dipahami jemaah? Ya, sudah hilang syubhatnya. Sudah hilang. Mereka tuduh kita mujassimah atau mumattilah, menyamakan kita Allah dengan makhluknya. Sejak kapan kita mengatakan Allah sama dengan makhluk? Lihat, mereka suka menuduh kayak gitu jemaah. Atau mereka kadang-kadang menuduh apa? Itu langsung pembesar mereka kata, jangan ngaji sama fulani, jangan ngaji sama fulani. Kenapa? Karena mereka itu mujassimah, karena mereka itu mumattilah, mengatakan Allah punya ini sama. Ya, seakan-akan betul, tapi dia tidak tabayyun. Kedua, jangan ngaji sama fulani itu modelnya Wahabi, suka mengkafirkan orang. Yang kita bahas tentang nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Tapi apakah kita membahas membatalkan keislaman secara individu? Fulan kafir. Pernah? Nggak pernah jemaah. Kan gitu ya? Nah, menghalalkan darah orang lain. Yang kita bahas betul, menghalalkan darah, tapi bukan kepada individu. Di dalam hal umum. Itu pun bukan dari ucapan kita. Nabi katakan, ya, tidak halal darah seseorang kecuali dengan 3 hal. Kan gitu ya? Membunuh dibalas dengan bunuh, yang berzina dia muhsan, kemudian keluar dari jamaah. Dan bukan kita yang buat, tapi pemimpin muslimin atau siapa yang diwakilkan, diperintahkan oleh pemimpinnya. Jadi pahami? Sampai kita kemarin bicara tentang rajam. Kan gitu, kapan seorang boleh dirajam? 2 hal kemarin. Kapan seorang boleh dirajam? Pengakuan pribadi, dengan syarat sudah diangkat perkaranya kepada pemimpin. Kan gitu ya? Dia ngaku sama Ustaz saya zina. Kan gitu ya? Ini anak saya ini hamil karena zina, bersihkan saya. Lalu Ustaznya panggil santri-santrinya. Ayo dikubur setengah badan, dilempar. Boleh nggak? Boleh nggak? Ini kalau model kayak gini masuk penjara aja mah. Kan gitu ya? Kita ada hukum. Dalam Islam itu ada aturannya. Kedua, dengan cara disaksikan oleh 4 orang, 8 mata.
yang betul-betul melihat, dengan mata kepalanya dia melihat kemaluannya masuk seperti ini. Bisa dipahami? Kalau masih lengket-lengket gini belum, jemaah. Kalau sudah kemaluan ini masuk seperti ini, baru dia dikatakan zina. Bisa dipahami? Zina yang diinginkan mengantarkan kepada rajam. Bisa dipahami ya? Nah, itu pun bukan 4 orang ini yang menegakkan. Siapa yang menegakkan? Dibawa dulu kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian ditegakkan haknya, baru terlaksana. Kira-kira mudah atau susah? Susah ya, bukan perkara gampang. Ya, ini saking menjaganya kehormatan seorang muslim. Baik, ini kita sampaikan. Banyak kurang saya mohon maaf kepada Allah Azza wa Jalla. Saya mohon ampun. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.